Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, saya ingin ngecek semangatnya kalian terlebih dahulu. Gimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rona untuk memimpin doa. Siap, gerak. Ucap, mulai. Ucap, selesai. Baik anak-anak, saya ingin mengecek dulu kehadiran. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya, sehingga kita bisa terus masuk sekolah. Baik anak-anak, agar suasana pembelajaran lebih nyaman, kita cek terlebih dahulu apakah di bawah bangku kalian masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan untuk diambil dan dibuang di luar. Aman ya? Nanti hebat kalian bisa menjaga kebersihan kelas. Nah, selanjutnya saya ingin mengecek kerapihan seragam kalian. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke, jadi sudah rapi ya. Terus Asra sudah rapi, Bagas, Bagus sudah rapi. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita buat kontrak belajar terlebih dahulu ya. Coba anak-anak, ada yang mau menyampaikan untuk kontrak belajarnya? Ya, silakan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju semua? Setuju. Sekretaris nanti tolong dicatat ya dan di-share ke grup kelas. Oke? Selanjutnya ada lagi? Membuka HP setelah mendapat izin dari guru. Membuka HP setelah mendapat izin dari guru. Setuju? Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Arga. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Setuju? Setuju. Selanjutnya ada lagi? Menjaga ketertiban saat guru menjelaskan materi. Oke, menjaga ketertiban saat saya menjelaskan. Setuju ya? Oke, ada lagi? Oke, sudah ya. Berarti kita hari ini membuat 4 kontrak belajar. Saya harap kalian bisa menyepakati semuanya dan mengikuti aturannya. Oke, siap? Siap. Baiklah, hari ini anak-anak, Bu Hani akan menyampaikan materi mengenai kreativitas ya. Sebagaimana mata pelajaran kita yaitu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu makna kreativitas, apa itu makna inovasi, dan juga kewirausahaan. Hanya pada fase ini kalian akan mempelajari kreativitas terlebih dahulu seperti itu. Baiklah anak-anak, hari ini karena materinya adalah kreativitas, jadi kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan konsep kreativitas dalam bidang kuliner. Selanjutnya, kalian bisa mengidentifikasi ide-ide kreatif dalam pengolahan produk makanan atau minuman. Lalu merancang proyek sederhana produk kuliner dengan sentuhan kreativitas. Lalu melaksanakan pembuatan produk kuliner kreatif secara kolaboratif. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil karya dan melakukan refleksi untuk perbaikan belajar maupun perbaikan produk yang telah kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Oke anak-anak, karena materi hari ini tentang kreativitas ya, kreativitas itu biasanya berbau unik dan menarik. Nah, saya mau tanya, pernahkah kalian membeli makanan unik atau pernah mencicip? Boleh itu dibelikan sendiri atau dibelikan orang tua atau dibelikan oleh pacar kalian ya. Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Saya pernah membeli cookies ketan. Rasanya lebih gurih daripada cookies biasa. Oke, Anissa pernah membeli cookies kentang. Di sini ada yang pernah mencoba lagi?
Kalian mencobanya cookies biasa ya. Kalau Anissa dia mencoba cookies kentang. Biasanya kalau cookies itu bahannya apa? Tepung terigu. Ini ada penambahan kentang. Jadi menurut Anissa itu unik. Oke, terima kasih Anissa, bagus sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya? Oke, silakan Devi. Saya pernah diberikan bakso oleh orang tua saya, isinya ada bakso kecil dan telur puyuh. Oh, dan telur puyuh. Ada yang pernah mencoba lagi? Ya. Saya pernah membeli dimsum mentai. Menurut saya unik karena saus mentainya dibakar dan dimsum dicocol di chili oil. Dicocol di chili oil. Oke, karena sekarang lebih kekinian ya, bakso dan dimsum. Ada mungkin yang pernah mencoba lagi? Oh, berarti belum ada coba-coba makanan unik ya. Sebagai anak kuliner, nanti kalian harus sering jajan ya. Sering jajan itu dengan maksud kalian nanti bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat makanan yang unik dan kreatif. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pengalamannya. Berikan tepuk tangan. Baiklah anak-anak, di sini saya akan melakukan pretest untuk kalian. Jadi saya ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Kalian ada yang sudah belajar sebelumnya mungkin, atau ada yang masih baru mengenal apa itu kreativitas di bidang kuliner. Oke anak-anak, silakan boleh scan barcode di depan, atau kalian masuk ke kahoot.id. Nanti masukkan PIN-nya ini ya. Nanti dimasukkan PIN-nya ya. Silakan login. Nanti kalau ada kendala silakan sampaikan ke saya ya. Oke anak-anak sudah siap ya. Oke silakan. Kuis. Nah, silakan diisi ya. Oh, aku pernah pakai soalnya. Baik anak-anak, dari hasil pretest yang sudah kalian lakukan, Bu Hani sudah memetakan kelompok ya. Sudah saya kirim di grup. Silakan boleh dibuka dulu grupnya. Nah, di situ ada data kelompok ya yang sudah Bu Hani petakan. Nah, jangan protes ya kalau kelompoknya tidak sama dengan satu geng atau satu circle. Oke, bisa dipahami? Silakan. Sekarang silakan kumpul per kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan untuk mulai berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah kumpul per kelompok ya? Oke. Kelompoknya sudah lengkap semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, di sini Bu Hani akan memberikan materi terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya Bu Hani ingin bertanya, menurut kalian apa sih pentingnya kreativitas dalam dunia kuliner? Ada yang mau menjawab? Oke, Aldi, yang lain perhatikan ya. Silakan Aldi. Menurut saya ada produk yang kita buat beda dari yang lain. Oke, menurut Aldi kreativitas dalam dunia kuliner itu penting agar produk kita beda dari yang lainnya. Betul, bagus sekali untuk Aldi, tepuk tangan. Silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, oke, Amira, boleh. Agar produk yang kita buat dapat menggunakan ciri khas tersendiri. Oke, menurut Amira, pentingnya kreativitas dalam dunia kuliner adalah agar produk kita mempunyai
mempunyai ciri khas. Setuju ya? Setuju. Oke, berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, hari ini Bu Hani akan menyampaikan materi mengenai kreativitas. Tadi kalian beberapa sudah menyampaikan pentingnya kreativitas dalam dunia kuliner. Nah, ini salah satu contoh kreativitas ya yang tadi sudah saya sampaikan. Ada es krim tolak angin, ada burger tempe. Terus ini contoh kreativitas dalam kemasan. Ya, ada bakso apung, dia menggunakan bowol cangkir seperti itu, ya. Dan ada snack tray. Selanjutnya ini contoh kreativitas dalam pemasaran. Ya, ini siapa kenal? Bingkai Mambo. Bingkai Mambo dia memasarkan apa? Donat. Ya, donatnya katanya sampai waiting list. Kalau mau fast track harus bayar 2 juta. Luar biasa ya promosinya. Dia promosi menggunakan apa? Live apa? Live TikTok. Ya, betul. Bisakah kita seperti Bingkai Mambo? Bisa kalau ada kemampuan, ya bisa. Semuanya bisa. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Hani akan membagikan lembar kerja, ya. Kita akan mengerjakan LKPD per kelompok, ya, tentang scamper. Nah, scamper itu apa? Scamper itu adalah teknik untuk menciptakan kreativitas. Dalam pertemuan kali ini konteksnya adalah makanan atau minuman, ya. Nanti silakan kalian angkat satu makanan atau minuman, ya, yang mungkin biasa kalian makan atau mungkin mau produk yang baru, mungkin ya silakan. Nanti kita akan analisis menggunakan scamper. Scamper itu apa? Jadi ada substitut. Substitut itu mengganti bahan. Misalkan Bu Hani akan mengangkat brownies, ya. Kalau misalkan kita substitut atau mengganti bahan, brownies itu bahannya apa saja anak-anak? Tepung, terus ada telur, coklat, susu, gula, ya kan? Bisakah kita membuat brownies rendah gula? Bisa. Gulanya diganti apa? Madu. Ya, bisa seperti itu. Jadi mengganti bahan. Selanjutnya combine atau menggabungkan menu. Nah, Bu Hani suka brownies dan juga suka ice cream. Bolehkah brownies dan ice cream itu kita gabung? Boleh. Ya. Atau misalkan kamu, saya suka keju Bu, bisakah kita menggabungkan brownies dan keju? Bisa. Ya. Oke. Ini akan saya bagikan, ya. Nanti silakan untuk diisi nama kelompok dan nama ini ya. Dari kenapa sakit? Saya ingin membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Oke, Arinda, silakan. Bolehkah kami mengangkat makanan yang biasa dikonsumsi setiap hari? Boleh, ya sangat boleh. Ya, misal kalian setiap hari mengonsumsi nasi goreng, misalkan itu mau kalian angkat, boleh ya. Atau kalian mau mengangkat sate, boleh. Martabak juga boleh. Paham sampai sini Arinda? Oke. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, dia? Saya memiliki kebun labu siang, bolehkah saya mengangkat labu siang? Sangat boleh, ya. Kalau di rumah kalian ada tanaman atau mungkin kalian orang tuanya berkebun, ya, atau beternak, silakan kalian boleh mengangkat, ya, bahan baku lokal untuk kalian nanti jadikan kreativitas dalam industri kuliner, ya. Misal yang punya kebun singkong, boleh singkongnya diangkat, ya. Yang punya labu siam dia itu kamu boleh angkat juga. Paham sampai sini? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Hengki, silakan. Bisakah Ibu memberikan contoh kreativitas kuliner berbahan lokal? Oke, terima kasih Hengki untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita akan mengubah ya atau membuat kreativitas sebuah makanan dengan berbasis
rebus ya. Bisakah kita membuat daun kelor itu dijadikan es krim? Bisa ya. Jadi kamu harus lihat dulu potensi lokal. Oke, paham Vicky? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah tidak ada ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya semua? Sudah. Oke, setelah diskusi kita lanjut presentasi ya. Nanti silakan kalian perhatikan temanmu yang sedang menyampaikan hasil diskusi. Nanti silakan boleh bertanya. Oke, paham sampai sini? Oke. Ada yang mau mengajukan diri? Oke, silakan kelompok Desi. Berikan tepuk tangan untuk Ya, presentasi dari kelompok kami atau juga ada pelakunya kami mohon maaf. Salam sejahtera. Salam DPR. Salam presiden. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada lagi yang mau? Oke, kelompok Arinda, persilakan untuk maju ke depan. Tepung tapioka bisa diganti dengan tepung muka atau tepung beras untuk variasi tertentu. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai produk? Cireng bisa digunakan dengan isian seperti ayam suwir, keju atau sambal oncom. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah melakukan diskusi yang sangat luar biasa dan tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya juga dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran. Ya, saya ingin kita melakukan refleksi. Jadi untuk perbaikan kalian ke depannya, juga untuk perbaikan saya ke depannya. Seperti itu ya. Nah, silakan ini di-scan terlebih dahulu. Ya. Silakan anak-anakku untuk mengisi refleksi yang ada di Padlet ya. Nanti akan muncul di sini. Kalau bisa dikasih nama asli, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oke? Paham? Baiklah anak-anak, kita sudah selesai mengisi refleksi. Ada yang belum mengisi? Sudah. Ya. Oke, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Nah, habis ini kita akan membahas tugas untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Habis ini kalian akan saya berikan tugas, yaitu observasi ke UMKM atau ke startup. Startup itu adalah usaha-usaha baru ya, yang unik di sekitar sekolah. Kalau mau ke kantin juga boleh ya, atau mau ke UMKM yang ada di luar sekolah juga sangat boleh, seperti itu. Untuk tugasnya nanti kalian silakan membuat daftar pertanyaan ya, nanti dikonsultasikan ke saya. Habis itu kalau sudah ACC silakan kalian boleh untuk melakukan observasi. Selama kegiatan observasi silakan kalian untuk video atau didokumentasikan seperti itu. Paham? Paham ya. Nanti untuk tugas videonya boleh kalian unggah ke media sosial masing-masing. Oke, paham sampai sini? Oke. Anak-anak, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita menilai pentingnya kreativitas dalam dunia kuliner ya, dan juga kita harus memiliki karakteristik orang kreatif. Saya harapkan nanti setelah pembelajaran hari ini kalian bisa sering searching ya di media sosial tren-tren kuliner yang sekarang sedang hits. Oke, bisa dilakukan? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Mungkin akan saya akhiri pembelajaran hari ini karena waktunya sudah selesai ya. Jadi saya harap kalian
nanti merapikan kembali meja-meja. Setelah itu nanti kalau di papan tulis ada catatan-catatan, silakan untuk dihapus seperti itu. Paham ya? Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi dipimpin oleh Tona, sekarang saya minta dipimpin oleh Helga. Silakan Helga. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini berdoa. Selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami ada salah kata